Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Selasa 6 Desember 2022. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBM ilegal jenis solar yang akan dioplos di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 268.000 liter solar dan 2 truk tangki serta 1 kapal ditahan karena menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Ketiga tersangka yang berhasil ditangkap yakni KY alias Ayan 27 tahun, pemilik gudang penimbun BBM ilegal jenis solar di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, serta IS usia 34 tahun dan LW usia 22 tahun, sopir tangki Pertamina yang mengangkut BBM dari Tanjung Pura menuju kapal SPOB Endo Budiarto Bersaudara 05 di Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Ketiganya ditangkap karena berkomplot menyelundupkan BBM ilegal jenis solar oplosan dari Pelabuhan Belawan dengan tujuan Pekanbaru Riau. Penyelundupan ini terbongkar saat petugas Ditpolarut Polda Sumatera Utara mencurigai aktivitas bongkar muat minyak di kapal tanker SPOB Endo Budiarto Bersaudara 05 selama 3 pekan. Saat dimintai surat izin, kedua sopir tangki memberikan dokumen palsu dan langsung memboyong kedua ke Mako Ditpolarut Polda Sumatera Utara di Belawan. Setelah dilakukan pengembangan, petugas mendatangi gudang BBM milik KY alias Ayan di Langkat dan menemukan BBM jenis solar asal Aceh yang tengah dioplos tersangka. Rencananya BBM solar oplosan ini akan dibawa melalui jalur laut dari Pelabuhan Belawan menuju Pekanbaru Riau. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, selain mengamankan 3 tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 unit kapal tanker, 2 truk tangki Pertamina, 1 unit pompa minyak, 1 selang, 3 buah drum minyak, dan mesin genset. Akibat dari aktivitas ilegal ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa komitmen Polda Sumatera Utara untuk terus melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana, tidak hanya di darat, tetapi pun juga di wilayah perairan yang menjadi bagian hukum Polda Sumatera Utara. Saat ini petugas masih memburu 1 orang cukong dan 1 orang pemilik BBM ilegal asal Aceh yang identitas dan keberadaannya telah diketahui petugas. Pemirsa, 2 oknum TNI yang membawa narkoba jenis sabu seberat 75 kg diamankan Direktorat 4 Bareskrim Polri di kawasan Deli Serdang. Selain mengamankan 75 kg sabu sebanyak 45.000 pil ekstasi, turut diamankan dari tangan kedua tersangka oleh Bareskrim Polri dan Polda Sumut. Penangkapan terhadap 2 anggota TNI Angkatan Darat Sertu YT dari Satuan Kodim 0208 AS dan Pratu RH Yonif 125 dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi melalui telepon seluler siang tadi. Ia menjelaskan tidak dapat menyampaikan banyak terkait dengan pengamanan 2 orang anggota TNI Angkatan Darat tersebut karena penanganannya dilakukan dari Bareskrim Polri. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengaku keterlibatan Polda Sumut dalam mengamankan 2 oknum TNI yang membawa narkoba tersebut hanya membackup Bareskrim. Hadi Wahyudi menjelaskan untuk memberi keterangan terhadap pers terkait kronologis penangkapan dan motif penyelundupannya akan disampaikan oleh pihak yang berwenang. Informasi yang beredar sebelumnya, barang bukti narkoba yang dibawa 2 oknum TNI Angkatan Darat tersebut diamankan di Satres Narkoba Polda Sumut. Namun pihak Humas Polda tidak bersedia menyampaikan kebenarannya kepada media karena Polda Sumut pada pengamanan 2 oknum TNI itu hanya membantu tugas dari Direktorat 4 Narkoba Bareskrim Polri. Pemirsa, ambruknya bangunan seat file sejumlah warga di tepian sungai Aek Sigeaon, tepatnya di sekitar jembatan Naheong, Kelurahan Huta Turuan, 10 kecamatan Tarutung khawatir bangunan rumah mereka turut ambruk.
Warga meminta pemerintah agar kegiatan penambangan pasir ilegal yang marak di Kecamatan Siatas Barita untuk dihentikan agar tidak terjadi longsor, khususnya di tepian Sungai Sigeaun. Seperti inilah kondisi bangunan proyek rehabilitasi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman sungai yang mengalami kerusakan dan telah roboh yang hingga kini belum ada perbaikan. Menurut warga, robohnya bangunan seat file tersebut berdampak pada kondisi tanah di sekitar lokasi yang mengalami retak sehingga dikhawatirkan terjadi pergeseran dan dapat mengakibatkan longsornya sejumlah bangunan seperti jembatan di Kota Tarutung dan bangunan tanggul akan roboh. Selain itu, di sepanjang alur Sungai Sigeaun yang membelah Kota Tarutung terlihat kondisinya terus mengalami pendangkalan dan menipisnya sedimen pasir di dasar sungai yang cukup memprihatinkan yang disebabkan aktivitas penambangan pasir ilegal yang terus-menerus. Bisa mengakibatkan seat file roboh, sementara itu pasca kejadian menurut salah satu pemilik rumah di sekitar lokasi kejadian bahwa tim survei dari Badan Wilayah Sungai Kementerian PUPR telah turun untuk meninjau lokasi dan berjanji dalam waktu dekat akan segera melakukan perbaikan. Kami berharap dan memohon kepada pemerintah supaya cepat tanggap dalam menanggapi bencana alam ini, karena kami takut rumah kami ada di sini nanti juga ikut roboh pula ya Pak ya. Kami berharap memohon pada pemerintah agar cepat tanggap gitu, supaya segera dibangun. Melihat kondisi bantaran sungai di Jembatan Naheong yang cukup parah terutama bila sungai meluap dan jika tidak ada upaya kontribusi yang cepat serta upaya untuk menghentikan sejumlah penambangan pasir ilegal, dikhawatirkan Jembatan Naheong akan ikut ambruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan memprediksi wilayah Sumatera Utara masih akan terjadi potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang beberapa hari ke depan. Secara umum potensi terjadinya cuaca ekstrim terdapat sirkulasi di wilayah utara Aceh yang menyebabkan adanya belokan dan juga konvergensi di wilayah Sumatera Utara. Untuk wilayah Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Serdang Bedagai akan dilanda hujan ringan, sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan. Untuk wilayah Kepulauan Nias, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Karo, Siantar, Toba, Asahan, Labuhan Batu sekitarnya berpotensi hujan ringan siang hingga sore hari. Sedangkan potensi hujan ringan hingga sedang di malam hari diprediksi akan terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Karo, Pematang Siantar, Labuhan Batu sekitarnya. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Utara berada pada 16 sampai dengan 31 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada di kisaran 60 sampai 95%. Forecasters BMKG Devri Mandoza mengatakan, forecaster BMKG Devri Mandoza mengatakan peringatan dini waspada potensi hujan lebat disertai petir di wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, angin kencang, dan longsor. Sementara itu kecepatan angin saat ini rata-rata berada pada 10 hingga 15 knot. Untuk itu jika hujan turun disertai angin kencang harus diwaspadai di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, titik panas atau hotspot tidak ditemukan untuk tinggi gelombang laut di pantai Samudra Hindia dan pantai barat Sumatera Utara masih cukup tinggi mencapai 4 meter. Di awal Desember ini, memang secara umum potensi cuaca ekstrim dibandingkan pada bulan November yang lalu untuk wilayah Sumatera Utara sudah mulai berkurang. Namun kami masih tetap memberikan warning atau mewaspadai untuk wilayah Sumatera Utara. Hampir secara umum potensi cuaca ekstrim masih cukup besar potensinya, terutama di wilayah pegunungan, lereng barat dan juga lereng timur wilayah Sumatera Utara. Dan pada hari ini hingga 2 hari yang akan datang pun untuk wilayah Medan, Deli Serdang, Langkat, juga wilayah Serdang Bedagai dan sekitarnya, kami masih memberikan informasi akan terjadinya hujan lebat dan juga berpotensi juga terjadi petir dan angin kencang. Dihimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada banjir dari hulu sungai. Untuk masyarakat yang tinggal di lereng gunung, waspada terjadinya longsor.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan ayah. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga telur ayam pada sejumlah pasar di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan hingga 20%. Kurangnya pasokan di tingkat produsen serta tingginya permintaan konsumen diduga menjadi penyebab kenaikan harga tersebut. Para pedagang menyebut kenaikan harga telur dari semula Rp45.000 setiap satu papan kini meningkat ke Rp54.000 atau setara 20% yang terjadi sejak 2 minggu. Informasi yang dihimpun dari para pedagang menyebutkan bahwa agen distribusi telur ayam ke Pulau Nias, ketersediaan pasokannya berasal dari produsen di Medan, Pantai Labu, dan Binjai yang saat ini semakin berkurang karena pemerataan layanan permintaan telur ayam dari konsumen yang berdatangan dari daerah Jawa pasca bencana tanah longsor Cianjur hingga berdampak terhadap pengiriman ke berbagai daerah di daratan Sumatera. Sementara di sisi lain telah menjadi kebiasaan setiap jelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Kenaikan harga telur ayam selalu terjadi bersamaan dengan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. 2 minggu yang lalu harganya 45 satu papan, sekarang sudah menjadi 54 satu papan. Karena kesediaan dari pasokan dari ya penyebabnya mungkin karena sebagian dari Jawa belanja ke Medan karena dampak daripada gempa kemarin ada kerusakan kandang, jadi sehingga dari Jawa belanja ke Medan, maka pasokan dari Medan ada. Meskipun hingga saat ini ketersediaan penjualan telur ayam pada sejumlah pasar masih dapat mencukupi hingga beberapa hari dalam pekan ini, namun mulai dikeluhkan kenaikan harga yang telah meluas hingga ke daerah pelosok Pulau Nias. Pemirsa, sementara itu harga telur ayam di pasar tradisional Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengalami kenaikan. Harga per papannya hingga mencapai Rp50.000. Dengan harga tersebut membuat pedagang menjadi sedikit khawatir di mana kenaikan harga telur tersebut bisa bertambah disebabkan setiap 2 hari harga terus mengalami kenaikan. Adapun kekhawatiran pedagang adalah kelangkaan barang menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan yakni Natal dan Tahun Baru. Pedagang telur ayam di Pasar Impres Kota Pinang Kevin menyampaikan harga telur ayam saat ini sangat meroket sehingga membuat semua pedagang telur mengeluh. Oh, cukup melambung Bang, melambung macam roket, ngeluh semua. Kita sebagai pedagang pun sebenarnya sih keberatan, cuman mau nggak mau ya gimana lagi kan. Juga apalagi konsumen sangat keberatan sebenarnya dengan harga yang sangat meroket ini, harga telur ini. Pedagang telur ayam berharap kepada pemerintah untuk menurunkan harga telur agar pedagang dan pembeli tidak lagi merasa resah. Menjelang perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, harga telur di Pasar Gelugur, Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu terus merangkak naik. Kenaikan harga telur ayam ini sendiri sudah terjadi selama hampir sepekan terakhir. Kenaikan harga telur ayam sangat dirasakan bagi masyarakat terutama di Pasar Gelugur, Kota Rantau Prapat.
di mana harga sebelumnya hanya berkisar Rp40.000 dalam satu papannya. Kini harganya melonjak naik mencapai Rp54.000 dalam per papannya. Harga telur diperkirakan akan terus mengalami kenaikan terlebih mendekati hari perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara peternak ayam menjelaskan kenaikan ini terjadi disebabkan tingginya harga pakan dan ongkos transportasi. Seorang konsumen, Rita, mengaku harga telur ayam sangat tinggi saat ini. Dia berharap kepada pemerintah agar bisa secepatnya menstabilkan harga telur ayam seperti semula. Papan. Itu yang tipe apa, Kak? Yang B. Yang B. Berapa harganya, Kak? 52, biasanya 40-an. Itu 40-an. Ini untuk 36, 38. tahu nggak, Kak, udah berapa lama naiknya nih, Kak? Udah sebulan lah naik. Kalau bisa ya diturunkan. Stabil harganya. Pedagang telur ayam Fitri mengakui bahwa kenaikan telur ayam ini sudah terjadi hampir sebulan lalu. Namun kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp54.000 terjadi selama sepekan terakhir. Berapa lama naik harga telur sendiri? Sekitar mau sebulan ya, kalau telur merah ya. Telur merah udah mau sebulan. Ini berapa harga sekarang ini telur sendiri? Yang apa? Harga telur sekarang berapa harganya? Harganya? Iya, dari A, B, sampai D itu. Yang A 54, yang B 52, yang C 50. Katanya mau tahun baru banyak pengiriman. Sementara harga pakan sendiri? Harga pakan katanya pun naik, melonjak. Itunya gara-garanya. Pedagang telur ayam mengaku mendapatkan pasokan telur dari Kabupaten Asahan dan harga telur ayam ini memiliki 3 tipe harga, yakni tipe A seharga Rp54.000, tipe B Rp52.000, dan tipe C dengan harga Rp50.000. Pemirsa, pasar murah menjadi salah satu gerakan yang digalakan pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok di tengah tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat. Bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog serta Pemkab Taput melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan pasar murah selama 2 hari yang digelar di lapangan eks Pasar Buah Pajak Tarutung. Di pasar murah ini sejumlah bahan pokok seperti beras medium dijual dengan harga Rp46.000 per 5 kilo, gula pasir dengan harga Rp28.000 2 kilo, serta minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp14.000 per liternya. Selain dihadiri warga dalam pasar murah, turut dihadiri oleh Bupati Taput Nixon Nababan, didampingi oleh Dandim 0210 Taput Letkol Infantri Haris Sandra, serta pimpinan OPD lainnya. Sementara itu pada pasar murah yang dibuka mulai tadi pagi ramai dikunjungi warga, terutama kaum ibu yang datang untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Terima kasih buat pemerintah, perhatiannya buat masyarakat. Tetapi kita minta permintaan supaya dibuat lagi pasar murah ke Kecamatan Permonangan gitu, Pak. Oke, makasih ya Bu ya. Lumayan membantu, Pak. Daripada harga beras sekarang sangat mahal, Rp200.000 per kalengnya. Jadi cukup membantu ya Bu ya. Cukup membantu lah, Pak. Gerakan pasar murah merupakan bagian dalam mensukseskan gerakan nasional untuk pengendalian inflasi pangan serta diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat yang dijual di bawah harga pasar. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikan inflasi. Terdapat 3 pemerintah daerah yang diapresiasi Kementerian Dalam Negeri untuk best practice pengendalian inflasi, yakni pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tabalong. Dalam memaparkan kiat menjaga inflasi di tengah perekonomian global yang sedang sulit, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan pentingnya memahami suatu daerah secara komprehensif, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan melibatkan Forkopimda, serta pemantauan harga dan ketersediaan barang juga harus dilakukan agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tercatat inflasi di Sumatera Utara sebesar 5,3% years on year dengan deflasi 0,13%. Terdapat 11 komoditas yang memiliki andil pada inflasi di Sumut, namun yang paling signifikan yakni cabai merah 44,24%, bawang merah 24,34%, dan cabai rawit 31,2%. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, Arief Prasetyo, mengatakan bahan pangan yang sulit dipenuhi hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah gula pasir dan bawang putih. Maka dari itu, ia meminta Sumut dapat mempererat kerjasama dengan Bulog agar inflasi dapat terus ditekan. Pemirsa, ibu merupakan sosok perempuan yang pertama kali memperkenalkan, mensosialisasikan, dan menanamkan nilai agama, budaya, dan moral kemanusiaan kepada seorang anak. Hal itu disampaikan Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Utara Nawal Lubis ketika acara talk show Hari Ibu ke-94 di Aula Teku Rizal Nurdin pagi tadi. Dengan mengambil tema Ibu, Pilar Kemajuan Bangsa, diharapkan peran ibu dapat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang anak dan rumah tangga. Untuk memperkuat dan meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam pembangunan, terdapat 3 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, yakni menciptakan instrumen kebijakan yang pro terhadap keterlibatan perempuan dalam pembangunan, menghilangkan anggapan perempuan sebagai makhluk kelas 2 yang sebaiknya dirumahkan, dan menciptakan kemampuan serta kemauan para perempuan untuk memperbaiki nasibnya dalam upaya menghilangkan stigma negatif tentang perempuan. Masih tingginya tingkat kekerasan bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumut juga menjadi fokus utama pemerintah untuk menekan angka kekerasan tersebut. Saat ini di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA Sumut terdapat rumah aman bagi korban kekerasan dengan dilindungi oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan psikolog untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan kasus korban kekerasan perempuan dan anak. Ketua TP-PKK Prof. Nawal Lubis berharap Hari Ibu dapat menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk meningkatkan wawasan dan kiprahnya dalam berbagai aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kaum perempuan di Sumatera Utara bisa menaikkan lagi pengetahuannya sehingga kaum perempuan di Sumatera Utara bisa menjadi seperti tadi itu pilar. Tapi saya alhamdulillah saya lihat UKM di Sumatera Utara itu adalah pelakunya perempuan. Itu sangat luar biasa ya, karena bisa menekan inflasi. Kita tahu bersama inflasi kemarin itu tanpa UKM itu kita nggak mampu mengatasinya. Alhamdulillah itu adalah peran perempuan di Sumatera Utara sangat luar biasa ya. Salah seorang narasumber, Eka Ervika, mengatakan saat ini perempuan memiliki peran yang berbeda-beda. Maka dari itu kaum perempuan merupakan peranan penting menjadi fondasi dalam kemajuan bangsa. Pemirsa, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyambut gembira pelaksanaan Universal Health Coverage yang telah dilakukan oleh Kota Medan. Dengan slogan UHC yang dilakukan oleh Pemko Medan saat ini turut mendorong sejumlah kabupaten kota lain dengan antusias untuk mengikuti langkah serupa. Direktur Utama BPJS Kesehatan juga berterima kasih kepada Wali Kota Medan atas komitmen yang luar biasa. Karena sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, apa yang diraih Kota Medan sangat baik.
Pertanggal 1 Desember, UHC di Kota Medan sudah mencapai 96,0%. Untuk itu pada tahun 2023 diharapkan bisa lebih meningkat dan pada tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 98%. Pihaknya bersyukur sudah 15 provinsi yang telah mencapai UHC dan 289 kabupaten kota di Indonesia. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya jaminan kesehatan. Untuk itu ke depan dia berharap pelayanan BPJS Kesehatan lebih baik lagi sehingga kepuasan masyarakat meningkat. Saat ini hanya dengan KTP pun sudah bisa mengakses pelayanan BPJS Kesehatan. Sementara terkait soft launching RSUD Bakhtiar Djafar, Direktur Utama BPJS Kesehatan berharap rumah sakit ini dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satunya memutus kebiasaan masyarakat Medan yang berobat ke negara tetangga. Sebab bila RSUD Bakhtiar Djafar ini lebih bagus, tentu kesulitan finansial bisa diatasi bersama-sama. Pihak BPJS berjanji 5 tahun pertama tidak punya hutang di rumah sakit yang diresmikan ini. Pihaknya berharap Pemko Medan mampu bergerak serentak memantau implementasi UHC sesuai bidang masing-masing. Bangga untuk masyarakat terutama di Medan dan sekitarnya untuk tidak keluar negeri tapi cukup di dalam negeri, dan juga kami lihat tadi peralatannya beli dalam negeri, ini luar biasa. Yang kedua bahwa kita jaga kesehatan meskipun sudah punya BPJS, termasuk yang sehat bisa melakukan konsultasi online kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan melalui mobile JKN online. Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan mengungkapkan setelah diresmikan program UHC JKMB, pihak rumah sakit diminta jangan membedakan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan sehingga tidak ada terjadi diskriminasi. Meskipun sudah memiliki BPJS, tetap harus menjaga kesehatan karena masyarakat sehat negara kuat. BPJS pesannya satu saja, jangan sampai membeda-bedakan pelayanan kepada peserta BPJS, jadi tidak ada diskriminasi sehingga pelayanannya menjadi lebih bagus. Ya, kita sangat sinergitas terus dibangun ya, tidak saja kerjasama tetapi terus-menerus. Yang penting masyarakat menjadi lebih sehat. Kalau masyarakat sehat, negara kuat. Pemirsa, sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution melaunching Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah. Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap program berobat hanya menggunakan KTP Medan yang telah berlaku 1 Desember 2022 kemarin benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Launching UHC JKMB ini dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Dirut Utama BPJS Kesehatan Profesor Ali Gufron Mukti di RSUD Bakhtiar Djafar Medan Labuhan kemarin. Selain launching JKMB, Bobi Nasution juga melakukan soft launching RSUD Bakhtiar Djafar. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan mengatakan saat ini sudah 96% masyarakat Kota Medan tercover BPJS Kesehatan, tinggal 4% belum tercover BPJS. Namun setelah berlakunya program UHC JKMB 4% tersebut telah ditanggung oleh Pemko Medan. Diberlakukannya UHC JKMB, banyak daerah lain mengetahui dan juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar daerahnya dapat melakukan program yang sama. Tentunya ini berdampak positif bagi BPJS Kesehatan dan secara tidak langsung Pemko Medan berperan dalam mempromosikan BPJS Kesehatan. Wali Kota Medan mengingatkan kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder yang terlibat langsung dalam program UHC JKMB dapat memperhatikan dan meningkatkan pelayanan. Dari data yang didapat, ada sekitar 41 puskesmas dan 48 rumah sakit di Kota Medan. Dengan dilaunchingnya UHC JKMB, pelayanan kesehatan harus diperhatikan dan ditingkatkan. Terkait dengan soft launching RSUD Bakhtiar Djafar, Wali Kota Medan berpesan kepada jajaran rumah sakit agar dapat menjadikan rumah sakit tidak memberikan trauma kepada masyarakat. Jadikan rumah sakit ini dapat melayani dan menyehatkan masyarakat. Ya, makanya tadi saya sampaikan itu ada 705.000 itu yang mandiri ya, apakah itu dari
penerima upah atau ada yang mandiri. Datanya ada semua, makanya sudah kita lihat berapa potensi. Kira-kira yang mau coba-coba tadi itu ada potensinya ada berapa. Nah, itu sudah bisa kita lihat. Kalau dia sudah tercover BPJS dari perusahaannya, ini nggak bisa dia coba-coba karena sudah ada memang iuran tiap bulannya dari perusahaan ya. Ini benar-benar yang bayar sendiri, bayar mandiri, yang kira-kira mau coba-coba udahlah nggak usah bayar. Padahal dia berkecukupan bermampu. Nah ini sudah kita diskusikan sama Pak Dirut bagaimana mengantisipasinya sudah ada. Nah, pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin lebih baik dan harapan terbesarnya tentunya seluruh masyarakat Kota Medan sehat-sehat saja, sehat semua. Walaupun kita berikan pelayanan kesehatan yang mengcover seluruh masyarakat Kota Medan, tapi tentunya harapan kita jangan digunakan. Nah, berarti jangan digunakan ini tetap sehat, itulah intinya. Pemirsa, untuk pertama kalinya alumni SMA Cahaya Medan melaksanakan perayaan Natal bersama para guru, berdoa bersama sekaligus menjalin silaturahmi yang telah lama terputus. Perayaan Natal Oikumene alumni SMA Cahaya Medan Angkatan 1982-2022 diawali barisan prosesi, memasuki tempat ibadah, dilanjutkan doa pembuka yang dibawakan Diaken Lani Ginting alumni tahun 1982. Adapun tema Natal Sacrifice yang artinya pengorbanan sesuai firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Sedangkan subtema melalui perayaan Natal kiranya membuat rasa kekeluargaan dan persahabatan alumni SMA Cahaya Medan semakin erat dan kuat. Salah seorang penasihat alumni SMA Cahaya yang juga wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara, Dr. Tuahaman Purba, sangat mengapresiasi kerja keras panitia Natal Luna Sari Brahmana yang telah membuat acara Natal berjalan dengan baik dan lancar. Kepala Sekolah SMA Cahaya Medan Liston Sinurat mengatakan kepedulian yang tinggi dari paguyuban alumni SMA Cahaya Pasmak terhadap sekolah sangat diharapkan dalam memajukan SMA Cahaya Medan. Melalui perayaan Natal ini, Kepala Sekolah juga berharap kepedulian alumni terus berlanjut dengan memberikan program-program dan bantuan yang berguna bagi orang tua siswa yang tidak mampu. Pendeta Ferdi Sembiring yang juga alumni SMA Cahaya Medan mengatakan upah dalam mengikut Tuhan yang akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi siapa yang menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan akan menuai hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Ferdi Sembiring melalui perayaan Natal ini mengatakan momen Natal bertujuan meningkatkan persahabatan dan silaturahmi sesama alumni sehingga membawa kedamaian. Kami merasa bahwa alumni yang berasal dari satu tubuh SMA Cahaya ini adalah satu keluarga yang harus dipertahankan. Saya alumni pertama tahun 82 sampai sekarang 2000 sudah ada 40 alumni. Inilah yang kita mau satukan supaya nantinya buat teman-teman yang baru tamat pun merasa ada wadah dari alumni ini menjadi satu keluarga. Nah, jadi momennya apa? Biasa orang buat juga reuni akbar, tapi kali ini kita buat momennya Natal. So apa? Sebagaimana tema Natal kita hari ini adalah pengorbanan, berbicara tentang pengorbanan Yesus. Tapi tujuan sebenarnya apa? Membina satu hubungan yang erat sesama alumni. Karena seringkali alumni itu berbicara tentang alumni berapa dia. Kali ini tidak ada yang berbicara itu. Semua melebur jadi satu. Perayaan Natal ditandai dengan penyalaan lilin dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, potum, dan doa syafaat. Untuk menambah sukacita Natal, seluruh alumni menerima bingkisan Natal. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan masyarakat Kota Medan siang tadi mengikuti seleksi tertulis calon anggota Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2024 dengan metode komputer assisted test di Kota Medan. Memasuki tahapan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam kurun waktu 2 hari melaksanakan seleksi tertulis CAT bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK se-Kota Medan di Gedung Fakultas Informasi Universitas Sumatera Utara. Seleksi badan ad hoc dengan metode CAT secara online merupakan salah satu tahapan persyaratan peserta untuk dilanjutkan ke dalam tahap wawancara oleh KPU Kota Medan.
Sebanyak 987 orang yang berminat mendaftar seleksi panitia pemilihan kecamatan se-Kota Medan di KPU Medan mengikuti tahapan seleksi tulis dengan materi ujian wawasan kebangsaan, kepemiluan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peserta seleksi dalam proses pendaftarannya memanfaatkan teknologi, yakni dengan aplikasi Siakba. Komisioner KPU Kota Medan Edi Soehartono mengatakan, pelaksanaan ujian seleksi calon panitia pemilihan kecamatan Kota Medan ini dilakukan secara online dan dalam kurun waktu tidak lama akan mengumumkan peserta yang lulus ujian tertulis. Sebanyak 105 PPK diterima KPU Kota Medan ditempatkan di seluruh kecamatan Kota Medan akan bertugas melaksanakan tahapan pemilu 2024. Ini kita memang akan menyaring nanti sebanyak 2 kali kebutuhan anggota PPK yang nanti di Kota Medan kita tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami perpanjangan, artinya tersedia 2 kali kebutuhan calon anggota PPK tadi di semua kecamatan. Kita ada 21 kecamatan, jadi ada 105 PPK nanti yang kita butuhkan di 21 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 5. Nah nanti kita sediakan katakanlah ada 5 PAW ya katakan itu nanti jumlahnya 210. KPU Kota Medan akan menetapkan peserta seleksi calon PPK yang lulus diumumkan pada Januari 2023 mendatang. Diharapkan mampu menjalankan tugasnya mensukseskan pemilu 2024. Pemirsa, sejumlah sekolah SMA di Sumatera Utara ada memberlakukan ulangan semester ganjil berbentuk uraian dengan berbasis kertas. Di antara sekolah SMA yang menerapkan ulangan semester ganjil pada tahun pelajaran 2022-2023 di Sumatera Utara adalah di SMA Negeri 4 Medan. Dalam 4 kali pelaksanaan ulangan semester sebelumnya di sekolah ini berbasis Android dengan bentuk pilihan berganda. Akan tetapi untuk ulangan semester ganjil tahun ini pada semester 1 diberlakukan bentuk uraian berbasis kertas. Kepala SMA Negeri 4 Medan, Rianto Hasinaga, mengatakan ulangan semester ganjil tahun ini diberlakukan sesuai dengan program di sekolah ini. Menyusul oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyerahkan sepenuhnya tata cara pelaksanaan ulangan semester ganjil. Berikut bentuk ulangan semester ganjil kepada satuan pendidikan masing-masing. Meski demikian, dari 2 jurusan yang ada di sekolah yang berada di Jalan Gelas, Kecamatan Medan Petisa ini, jumlah soal berbeda, yaitu untuk jurusan IPA 12 soal dan jurusan IPS 15 soal. Dengan adanya perubahan ulangan semester ganjil berbentuk uraian ini, maka para guru sebelumnya telah memberitahukan kepada siswa. Meski demikian, menurut Rianto Hasinaga, bentuk ulangan semester ganjil setiap tahun bisa saja ada perubahan, baik itu berbentuk pilihan ganda dan menjodohkan, serta soal benar atau salah maupun lainnya. Diharapkan dengan diberlakukannya ulangan semester ganjil tahun ini berbentuk uraian, maka para siswa kian meningkatkan latihan, baik itu dalam penalaran maupun pemahaman dalam setiap menjawab soal tes skolastik. Di SMA Negeri 4 Medan, jumlah siswa yang mengikuti ulangan semester ganjil tahun ini 1.272 siswa, sementara ulangan semester ganjil dilakukan 2 sesi setiap hari dengan mengujikan 2 mata pelajaran kecuali hari Jumat yang hanya 1 mata pelajaran. Sedangkan durasi menjawab ulangan semester ganjil 60 menit setiap 1 mata pelajaran. Dari pantauan di SMA Negeri 4 Medan hingga hari kedua hari ini, kehadiran siswa mengikuti ulangan semester ganjil 100%. Jika ada siswa yang berhalangan hadir, maka akan dilaksanakan ulangan semester ganjil susulan pada tanggal 14 Desember 2022 mendatang. Semester terakhir itu kita menggunakan Android. Yang umumnya kita menilai kemampuan siswa itu dengan tes multiple choice atau pilihan ganda. Tapi untuk tahun ini di semester 1 2023 kita mencoba untuk ujian berbasis tulis. Tujuan kita menindaklanjuti atau mengikuti tes yang akan diikuti oleh siswa-siswa kita, yaitu tes skolastik. Nah, tes skolastik. Beragam informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Ikuti perjalananku di tanah purba nan melegenda. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, ada yang berbeda pada Jalan Perniagaan Medan. Bagi pengendara atau penumpang kereta api yang melintas jalan tersebut akan melihat lukisan besar atau mural bergambar di dinding flyover kawasan tersebut. Mural-mural tersebut bukanlah aksi ilegal dari seniman jalanan, melainkan hasil kerjasama sejumlah seniman di Medan bekerjasama dengan mural dari Pulau Jawa dan mancanegara. Berbagai bentuk mural mulai dari bunga, hewan hingga pemandangan sehari-hari di kota Medan tergambar jelas. Sejumlah warga yang melewati jalan itu tanpa antusias ketika melihat mural. Tidak ketinggalan ada saja warga berfoto selfie atau sekedar memfoto mural tersebut. Program lukisan mural ini merupakan kerjasama Pemko Medan dengan sejumlah pemural tanah air. Desain mural diseleksi tim kurator guna disesuaikan dengan tema menyenangkan dan memiliki nilai edukasi. Terdapat nilai humanis yang bisa dipetik dari lukisan mural ini. Pelaksanaan pelukisan mural dilakukan selama beberapa hari belakangan ini. Salah seorang pengemudi ojek online yang kerap duduk di kawasan tersebut, Fakhri, menyambut gembira dengan kehadiran lukisan mural ini. Dengan kehadiran lukisan mural ini dapat memberikan nilai estetika kota. Diharapkan warga dapat menjaga keberadaan mural ini dan pemerintah Kota Medan semakin mengembangkan keberadaan lukisan mural. Bagus sih untuk menjaga kebersihan juga, karena sebelum dibuat mural ini kondisinya agak kotor sih memang. Dan kreatif juga sih memang dari Pemko Medan kalau nggak salah ya. Saya berharap ada pengembangan yang lainnya, dan untuk saat ini bisa dijaga juga sih mural-mural ini dan dijaga sama masyarakat sini juga. Jalan tol Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 20,4 km akan dibuka secara fungsional untuk memobilisasi Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Proyek infrastruktur yang ada di Sumatera ini merupakan seksi 1 dari Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat serta bagian dari Tol Trans Sumatera. Hal tersebut disampaikan Proyek Manajer DSU Divisi Sipil Umum Hutama Karya Gita Priyambada kepada awak media kemarin. Seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura saat ini progres konstruksi di lapangan sudah mencapai 95,36%. Dengan demikian jalan tol dapat digunakan secara fungsional bagi pengendara hingga selanjutnya dapat diresmikan dan dioperasikan secara penuh. Diketahui untuk ruas jalan pada seksi 1 sepanjang 20,40 km yang pada libur Natal dan Tahun Baru ini difungsikan untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalan pintu keluar tol Tebing Tinggi. Namun untuk mekanisme rekayasa lalu lintas, Hutama Karya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Gita menambahkan saat ini terdapat kurang dari 5% seksi 1 tol Tebing Tinggi Indrapura masih dikerjakan secara maraton 24 jam penuh, seperti masih terdapat jalan yang belum dilakukan konstruksi aspal beton. Namun diupayakan untuk dikerjakan sebelum libur Nataru ini. Untuk sementara, tol Tebing Tinggi Indrapura akan difungsikan pada jam-jam tertentu, khususnya pada siang hari, karena sarana penerangan pada malam hari belum maksimal 100%. Seksi 1, yaitu jalan tol Tebing Tinggi ke Indrapura, itu sudah 95%, dan diharapkan di Januari ini sudah bisa 100%.
Pemirsa, perbaikan jalan yang putus total akibat bencana tanah longsor di Nias semakin dipercepat. Tujuannya untuk memperlancar aktivitas lalu lintas kendaraan dan kegiatan warga menjelang hari besar keagamaan yaitu Natal dan Tahun Baru. Upaya penanganan ruas jalan lintas provinsi penghubung antar kabupaten kota yang putus total di kilometer 27 Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias saat ini dilakukan secara darurat. Pihak unit pelaksana teknis Dinas Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah mendatangkan alat berat ke lokasi guna menimbun titik longsor. Perkembangannya menunjukkan ruas jalan yang semula lumpuh dari kegiatan lalu lintas, namun hari ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak bermuatan berat. Pemerintah bersama petugas TNI Polri di lokasi masih terus menerapkan satu arah lalu lintas kendaraan secara bergantian, baik dari arah Nias Barat ke Gunung Sitoli maupun sebaliknya. Hal itu guna mencegah terjadinya penumpukan lalu lintas di tengah titik bekas longsoran dengan struktur tanah yang masih labil dan belum dilakukan pemadatan maksimal. Sejalan dengan pemerintah yang terus melakukan upaya terbaik agar jalan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya, warga berharap apa yang dilakukan pemerintah ini agar penanggulangan darurat yang sedang diterapkan dapat lebih ditingkatkan pada level pengerasan menggunakan batu keras kemudian dilanjutkan pemadatan menyeluruh. Lebih cepat, lebih baguslah diperbaikin biar lebih lancar ya Bang? Iya. Ini tujuannya tadi mau kemana Bang ini? Urusan apa? Ya mau ke pasar tadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki keleluasan mempercepat penanganan jalan longsor tersebut baik jangka pendek atau darurat maupun jangka panjang. 3 orang pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di perumahan Indah Greenfield, Desa Sabirejo Timur, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat jelas dalam rekaman CCTV terpantau aksi nekat 3 orang pelaku pencuri sepeda motor yang terjadi di Jalan Sidoruko, Desa Sabirejo Timur, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Setuan. Dalam rekaman CCTV, 3 orang pelaku memasuki areal perumahan Indah Greenfield, sementara 1 orang menunggu di atas kendaraan sepeda motor dan 1 orang lagi berjaga di pos satpam yang tanpa ada penjagaan. 2 pelaku terlihat berjalan perlahan menuju rumah Rahma Daniel, pemilik sepeda motor yang menjadi target pencurian. Terlihat pelaku berbaju abu-abu tanpa penutup wajah berusaha menggeser sepeda motor Honda Scoopy dari teras dan motor dalam kondisi terkunci stang. Sementara 1 orang pelaku lagi yang berbaju hitam berusaha membuka kunci sepeda motor Honda Scoopy yang diduga dengan menggunakan kunci letter T, kemudian membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy. Pemilik sepeda motor Ramadan Nil mengatakan, terlihat dari rekaman CCTV pelaku merusak kunci kontak sepeda motornya dengan sebuah alat yang diduga kunci letter T dan berusaha menendang Honda Scoopy untuk membuka stang kunci tersebut. 13 setelah sholat isya, 5 menit setelah saya pulang dari masjid, saya parkirkan sepeda motor di sini, saya masuk ke dalam. Pencuri itu datang 3 orang, 1 nunggu di sana di gerbang, yang 2 eksekutornya. Memang target mereka dua sepeda motor itu diambil, Honda Beat sama Scoopy. Tapi alhamdulillah yang Scoopy-nya nggak berhasil mereka ambil. Atas hilangnya sepeda motor milik Rahma Daniel sudah membuat laporan ke Polsek Percut Setuan dan berharap agar pelaku cepat tertangkap agar tidak ada lagi kehilangan berikutnya. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa.